Dari rute baru Irak, jalan pintas Thailand menghindari Selat Malaka hingga koridor yang menghubungkan India dan Eropa. Dalam video ini, kita membahas 3 proyek koridor yang akan mengubah perdagangan maritim global. Selama lebih dari 150 tahun, perdagangan Eropa-Asia bergantung pada terusan Suez di Mesir. Namun baru-baru ini, sebuah proyek baru telah diluncurkan yang bertujuan untuk mengubah jalur perdagangan sehingga pusat utamanya bukan lagi Mesir, melainkan Irak. Rencana berani Irak untuk membangun apa yang oleh sebagian orang disebut sebagai jalur sutra baru, yaitu jaringan jalan dan rel kereta modern yang akan membentang dari Teluk Persia melalui Baghdad, Turki, dan Eropa. Proyek ini menelan biaya 17 miliar dolar dan membangun salah satu pelabuhan terbesar dunia. Namun, Perdana Menteri Irak dan Presiden Turki sepakat proyek ini sangat layak diinvestasikan karena dapat mengubah kawasan. Hari ini, Looking For mengajak Anda ke Timur Tengah untuk menjelajahi koridor baru Irak yang dapat mengubah jalur perdagangan. Untuk memahami mengapa menyaingi terusan Suez sangat berani, kita harus menyadari pentingnya terusan Suez. Sejak pertama kali dibuka pada tahun 1869, terusan Suez telah memberikan dampak besar bagi Mesir. Dampaknya sungguh luar biasa. Menghubungkan Laut Merah dan Laut Mediterania, menciptakan jalur laut tercepat Asia Eropa melalui Mesir. Hal ini memberi banyak manfaat bagi negara, bukan hanya dari pendapatan tol. Selama puluhan tahun, kota-kota baru muncul. Pada 1956, Presiden Mesir menasionalisasi kanal, keputusan yang memicu perang beberapa bulan kemudian, yaitu krisis terusan Suez. Namun, status geopolitik Mesir terus meningkat pesat pada paruh kedua abad ke-20. Sudah jelas mengapa memiliki bagian penting dari salah satu jalur perdagangan paling berharga di dunia dapat sepenuhnya mengubah sebuah negara. Dan karena itu, sudah jelas mengapa negara-negara lain di Timur Tengah memiliki hubungan yang cukup rumit dengan terusan tersebut. Banyak negara seperti Arab Saudi, Iran, dan Irak juga memakai terusan itu. Irak bahkan secara langsung mendukung upaya Mesir untuk menasionalisasi terusan itu pada tahun 1956. Namun, sambil secara bersamaan mendukung terusan tersebut, negara-negara ini juga telah melakukan berbagai upaya sampingan untuk menjadi kurang bergantung padanya. Sebagai contoh, pada tahun 1980-an, Arab Saudi membangun jalur pipa Timur Barat yang juga dikenal sebagai Petrolin, sepasang pipa minyak sepanjang 746 mil yang membentang melintasi semenanjung Arab. Timur Tengah mendapat manfaat dari nasionalisasi terusan Suez, tetapi manfaatnya tidak merata. Perdagangan naik bagi hampir semua, namun Mesir meraih pendapatan langsung yang besar, peningkatan investasi asing, serta pengembangan infrastruktur besar-besaran. Negara lain hanya mendapat manfaat yang lebih kecil dan tidak langsung. Pelabuhan Aqaba di Yordania menangani sekitar 900.000 kontainer per tahun karena lokasinya dekat kanal. Beberapa negara Timur Tengah telah lama diam-diam membahas ide menghindari kanal. Namun hingga baru-baru ini belum ada yang mengumumkan rencana komprehensif dan dapat dijalankan untuk mewujudkan visi ini. Lalu pada bulan April 2023 semuanya berubah. Bulan itu, Presiden Turki Tayyip Erdogan berkunjung ke Baghdad dan menandatangani perjanjian dengan pejabat Irak. Perjanjian ini bertujuan memperkuat hubungan ekonomi, memenuhi kebutuhan air Irak, dan membangun koridor perdagangan baru. Sebulan kemudian, rincian koridor perdagangan baru diumumkan dan mengejutkan pers internasional. Ini bisa jadi rencana infrastruktur perdagangan paling berani di Timur Tengah sejak 1869. Bersama-sama, Turki dan Irak akan membangun jalan raya dan jalur kereta api dari Teluk Persia hingga ke Eropa. Jaringan ini akan membentang dari selatan Irak yang kaya minyak, melintasi negara dan perbatasan Turki, lalu terhubung ke jaringan Eropa yang ada. Proyek besar ini bertujuan menciptakan jalur perdagangan modern agar perusahaan pelayaran terbebas dari biaya tol mahal di terusan Suez. Pada tahun 2022, biaya tol ini mencapai 500.000 dolar untuk kapal kontainer terbesar. Saat ini, jika Anda ingin menempuh jarak dari kota pelabuhan Al-Fal di Irak ke Baghdad, apalagi ke Turki dan seterusnya, Anda pada dasarnya hanya punya satu pilihan: berkendara di satu jalan tol yang dibangun oleh Saddam Hussein pada tahun 1980-an yang secara tepat dinamai Freeway One. Beberapa bagian jalan tol tua dan kurang memadai ini masih satu jalur tanpa pembatas di tengah antara lalu lintas berlawanan.
Walau jalan tol ini melewati Baghdad, sebagian besar perjalanan lebih dari 1000 km di Irak melintasi wilayah terpencil. Hanya ada segelintir hotel di rute ini dan sangat sedikit stasiun pengisian bahan bakar, sehingga perjalanan dengan kendaraan bensin jadi sulit secara logistik. Walau jalan tol ini penting bagi warga Irak untuk perjalanan pendek, hanya sedikit perdagangan internasional yang melintas karena alasan yang jelas. Irak punya sistem kereta api, tapi sangat lambat. Mengangkut minyak atau perjalanan semalam dengan satu-satunya kereta penumpang bisa memakan waktu 12 jam dengan kecepatan rata-rata di bawah 30 mil per jam. Hal ini telah membuat para pemimpin Irak frustrasi selama beberapa dekade. Karena jika Anda melihat di peta, rutenya bisa dan menurut pandangan mereka seharusnya menjadi rute paling lurus, tercepat, dan terbaik dari Teluk Persia ke Eropa. Rute terbaik itu pada Mei 2023 adalah persis yang Turki dan Irak umumkan akan mereka bangun. Proyek ini bermula dari jalur perdagangan baru di ujung selatan Semenanjung Al-Fal. Pada 2010, Irak memulai proyek menjadikan tempat ini pelabuhan terbesar di Timur Tengah. Tahap 1 awalnya selesai 2019, tapi diundur ke 2025. Namun, kemajuan signifikan telah dicapai. Tahun 2020, Guinness Book of World Records menetapkan pemecah gelombang baru pelabuhan itu terbesar di dunia. Pembangun telah menyelesaikan infrastruktur dasar seperti dermaga, tempat sandar, dan kade dengan kapasitas hampir 100 juta ton berbagai kargo, dan biayanya hampir 5 miliar dolar. Pelabuhan Grand Val, demikian calon sebutannya, akan menjadi gerbang menuju Eropa untuk jalur perdagangan baru ini. Di luar pelabuhan, proyek besar pertama dalam daftar adalah pembangunan sistem jalan tol yang benar-benar baru. Berbeda dengan Freeway One, jalan tol baru ini akan memiliki hingga 6 lajur yang tentu saja dipisahkan oleh pembatas tengah. Ini mencakup jalan utama bandara berlajur banyak di Baghdad. Jalan tol ini akan dilengkapi dengan rambu-rambu yang lengkap, sistem pencahayaan modern, dan sistem pengawasan seperti kamera kecepatan. Jalan tol baru ini akan dilengkapi banyak fasilitas seperti SPBU, area istirahat, hotel, dan restoran, sehingga perjalanan jarak jauh lebih memungkinkan. Meski jadi kemajuan besar, jalan tol baru ini tetap kalah mengesankan dibanding sistem kereta api baru di sebelahnya. Sistem 2 jalur ini sejajar dengan jalan tol dan melewati lokasi yang sama. Kereta barang ini awalnya dirancang mengangkut 3,5 juta kontainer atau 22 juta ton kargo per tahun, masih jauh di bawah beban tahunan terusan Suez yang lebih dari 500 juta ton. Jalur kereta api baru ini pasti akan mengurangi keuntungan terusan karena menawarkan alternatif lebih cepat dari rute konvensional. Sementara itu, kereta penumpang di sebelahnya bertujuan merevolusi perjalanan dengan menawarkan kemewahan seperti Wi-Fi dan layanan makan kelas atas yang saat ini belum tersedia. Yang terpenting, kereta baru ini akan jauh lebih cepat. Perjalanan dari Basra ke Baghdad kini hanya 2 jam, bukan 12 jam. Irak akan mengganti kereta berkecepatan 48 km per jam dengan kereta baru berkecepatan 300 km per jam seperti di Perancis. Jika berhasil, ini akan menjadi lonjakan kecepatan kereta terbesar yang pernah disaksikan negara manapun. Akibat keterbatasan perjalanan dan masalah ekonomi, banyak warga Irak belum pernah keluar negeri atau naik pesawat. Kebanyakan dari mereka bepergian dengan bus, kereta lambat, atau di jalan yang kurang terawat. Melaju hampir 320 km per jam di seluruh negeri akan jadi perubahan besar bagi jutaan warga Irak yang diprediksi memakai layanan ini. Kereta penumpang diperkirakan mengangkut 13 juta penumpang per tahun. Tak perlu dikatakan lagi, ini adalah proyek besar yang akan berlangsung tidak hanya selama bertahun-tahun, tetapi juga selama beberapa dekade. Pembangunan koridor ini dijadwalkan dalam 3 tahap dan selesai pada 2050. Pada 22 April 2024, saat kunjungan Presiden Turki ke Baghdad, perjanjian kerjasama proyek jalan pembangunan telah ditandatangani Irak, Turki, Qatar, dan Uni Emirat Arab dengan pendanaan utama dari Doha dan Abu Dhabi. Meski ini dorongan besar, Irak masih menghadapi hambatan besar di jalur sutra barunya. Yang paling utama di antara hambatan ini adalah masalah korupsi. Akibat sanksi dan konflik bertahun-tahun, korupsi di sektor publik dan swasta menjadi kenyataan. Mengelola 17 miliar dolar secara efektif dan transparan untuk proyek infrastruktur multitahap adalah tantangan besar. Meski berhasil, negara ini masih harus menghadapi masalah lain, yaitu persaingan. Irak kurang diunggulkan dalam persaingan 3 negara menciptakan jalur sutra baru.
Tiongkok dan India tengah mengembangkan proyek koridor perdagangan baru antara Asia dan Eropa. Kedua rute usulan menghindari Irak. Lebih parahnya, koridor India akan melewati Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, menambah keuntungan bagi negara tetangga yang sudah kaya. Irak harus segera membangun koridor baru meski ada korupsi agar bisa bersaing dengan terusan Suez dan negara lain yang juga mengejar peluang serupa. Meski begitu, mengirimkan 13 juta penumpang dan 22 juta ton barang setiap tahun melintasi negara yang dilanda perang ini bisa saja membalikan keadaan, memberikan Irak jalan untuk bergabung dengan deretan negara kaya seperti Kuwait, Qatar, dan Uni Emirat Arab sebagai salah satu negara terkaya di Timur Tengah. Jika berhasil, Irak akan mendapat 100.000 pekerjaan baru dan 4 miliar dolar per tahun. Bukan peningkatan kecil bagi PDB yang hanya sekitar 265 miliar dolar pada tahun 2022. Jalan ini panjang baik secara harfiah maupun kiasan, tapi tidak mustahil. Pada April 2023, dunia berubah dalam satu hal yang penting dan sangat spesifik. Tiongkok yang lama dikenal sebagai negara terpadat di dunia, kini turun ke posisi kedua dan posisinya digantikan oleh India. Sekarang, lebih dari setahun kemudian, India menjadi rumah bagi 1,44 miliar orang yang luar biasa banyaknya, hampir 18% dari seluruh populasi manusia yang ada di bumi saat ini. Usia median penduduk India hampir 1 dekade lebih muda dari Tiongkok, dan Delhi, kota terbesarnya, berpenduduk 34 juta jiwa, lebih besar dari kota manapun di Tiongkok. Semua ini memang mengesankan, tetapi bagi banyak orang, lonjakan populasi India lebih sering dipandang sebagai peringatan kepadatan penduduk, bukan kebangkitan kekuatan super baru. Namun, persepsi itu bisa segera berubah. Hari ini, kita akan melihat salah satu proyek paling menarik yang sedang berlangsung di panggung dunia. Koridor perdagangan 20 miliar dolar yang berbasis di India bersaing dengan terusan Suez dan Tiongkok. Di episode terbaru Looking For, kita akan membahas situasi geopolitik dan peluang menarik di balik koridor ekonomi India Timur Tengah Eropa. IMEC. India adalah salah satu negara yang paling sering disalahpahami di dunia. Saat ini, dengan sejarah yang kompleks dan warisan budaya yang terkenal di seluruh dunia, India menjadi patokan di setiap peta. Namun, dari perspektif geopolitik, warisan India modern agak berbeda dari kerajaan dan dinasti di masa lalu. Sejak tahun 90-an, India mengalami transformasi ekonomi yang pesat. Tarif telah menurun drastis, sementara pangsa India di pasar barang dan jasa internasional melonjak tajam. Menurut Cato Institute, globalisasi telah membawa India dari negara penerima bantuan luar negeri terbesar menjadi salah satu dari 5 ekonomi terbesar di dunia. Kemiskinan, pendidikan, dan faktor lain masih ada, namun data menunjukkan reputasi India perlu diperbarui. Negara berpopulasi terbesar di dunia ini telah mengalami kenaikan selama beberapa dekade dan kemungkinan akan meroket dalam waktu dekat. Mencapai kemandirian ekonomi adalah satu hal, tetapi menjadi kekuatan super global yang sesungguhnya adalah hal yang berbeda. Tiket emasnya adalah perdagangan. Karena itulah jalur perdagangan selama berabad-abad menentukan kerajaan-kerajaan sukses dalam sejarah. Dari jalur sutra, perdagangan emas Trans-Sahara hingga perdagangan Laut India. Sejak zaman perunggu, kerajaan muncul karena berada dekat jalur utama perdagangan lintas perbatasan. Kerajaan masa kini juga serupa. Selat Inggris merupakan jalur air tersibuk di dunia, disusul Selat Malaka dan Hormuz, serta terusan Suez dan Panama. 5 jalur ini menghubungkan Asia ke Eropa dan Eropa ke Amerika Utara, menangani lebih dari 60% perdagangan dunia. Secara anatomi, melalui jalur-jalur ini, organ utama seperti Tiongkok, Amerika Serikat, dan Uni Eropa terus menerima dan mendistribusikan kekayaan ke organ lainnya. Namun, dalam sekitar 10 tahun terakhir, tampaknya ada lonjakan minat internasional untuk menciptakan jalur-jalur baru yang sama sekali belum pernah dijelajahi sebelumnya, yang lebih besar dan lebih cepat dari sebelumnya. Negara yang bisa dibilang memulai lonjakan ini adalah Tiongkok. Pada 2013 negara itu meluncurkan inisiatif Sabuk dan Jalan. Karena skala dan ambisinya, banyak orang menyebutnya jalur sutra baru. Rencana ini meliputi pembangunan jaringan darat yang luas di Asia Tengah serta pembukaan jalur laut baru di seluruh dunia, termasuk kemungkinan lewat Kutub Utara.
Implikasi geopolitik proyek ambisius ini meluas ke seluruh penjuru dunia. Namun, mungkin tidak ada negara yang lebih waspada atau proaktif menangani hal ini selain India. Hubungan India-Tiongkok sampai pertengahan 2010-an. Hubungan ekonomi India dengan Tiongkok semakin kuat. Sejak Narendra Modi menjadi Perdana Menteri pada 2014, India lebih menekankan privatisasi dan liberalisasi dengan prinsip pemerintahan minimum dan tata kelola maksimum. Akibatnya, ketegangan ekonomi meningkat. India menolak ikut proyek sabuk dan jalan setelah diumumkan. Salah satu rute yang diusulkan Tiongkok melewati Gilgit-Baltistan, wilayah sengketa, sehingga makin memperburuk situasi. India dan Tiongkok punya banyak sengketa di perbatasan sepanjang 2100 mil, memperburuk ketegangan dalam pengembangan jalur perdagangan baru. Ditambah lagi dengan beberapa bentrokan militer di sepanjang perbatasan yang dimulai pada tahun 2020-an, maka dapat dikatakan bahwa masa depan hubungan India-Tiongkok belakangan ini berada dalam ketidakpastian. Ini membawa kita ke 10 September 2023. Pada saat itulah di KTT G20 tahunan di New Delhi, 7 negara bersama dengan Uni Eropa menandatangani Nota Kesepahaman atau MOU. Perjanjian itu meski tak mengikat hukum, membuat India masuk tim unggulan negara kuat seperti Amerika Serikat untuk bertindak berani dan tak terduga menghadapi raksasa. India memilih membangun koridor perdagangan baru untuk menyaingi Tiongkok, bukan mengikuti inisiatif Tiongkok. Koridor tersebut dinamai Koridor Ekonomi India Timur Tengah Eropa atau disingkat IMEC. Proyek ini dipuji pemimpin dunia. Presiden Joe Biden dan putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman menyebutnya sebagai terobosan besar. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyebutnya sebagai peristiwa bersejarah. Perdana Menteri India Narendra Modi bahkan lebih optimis menyebutnya sebagai dasar perdagangan dunia untuk ratusan tahun ke depan. Tentu saja, setidaknya sebagian dari ini pasti berlebihan, tetapi ini menimbulkan pertanyaan yang sudah lama ditunggu, seperti apa sebenarnya IMEC itu nantinya. IMEC terdiri dari 2 koridor utama, satu menghubungkan India ke Teluk Arab dan satu lagi dari Teluk Arab ke Eropa. Perjalanan melelahkan hampir 3.500 mil dimulai dari 2 lokasi utama di pantai barat India, Mundra di Gujarat, rumah pelabuhan terbesar India, serta sekitar 500 mil selatan di Mumbai. Dari 2 titik ini, rute melintasi Laut Arab dan bertemu di Pelabuhan Jebel Ali, Dubai, Uni Emirat Arab. Rute ini akan terhubung dengan jalur kereta api yang ada maupun yang direncanakan di Semenanjung Arab, lalu ke Haifa, Israel, hingga Pelabuhan Piraeus di Athena, Yunani. Selain kereta cepat, jalan tol, dan infrastruktur maritim, perluasan kabel internet bawah laut juga diusulkan. Kabel saat ini membentang dari Mumbai, melewati Laut Merah dan Laut Tengah hingga ke Italia dan Prancis. Dengan memperluas konektivitas digital, IMEC memungkinkan pelacakan, komunikasi real-time, dan mendekatkan Eropa, Timur Tengah, serta India. IMEC fokus pada teknologi ramah lingkungan dan energi terbarukan, khususnya hidrogen hijau. India melihat peluang besar dalam proyek ini karena memiliki salah satu kapasitas energi terbarukan terbesar di dunia. Dan di bawah Modi, India telah secara agresif memperluas pangsa pasarnya di sektor energi terbarukan bahkan lebih jauh lagi. Selain kabel internet, jaringan pipa akan diperluas terutama untuk memompa hidrogen. Semua ini bisa merevolusi kecepatan, efisiensi, dan volume perdagangan antar wilayah. Peserta mendukung proyek ini dengan alasan beragam. Kekuatan Barat umumnya ingin menyaingi Tiongkok. Negara Timur Tengah seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab antusias mencari peluang untuk menghindari terusan Suez di Mesir. Sementara itu, India sedang memiliki ambisi besar dengan tujuan menjadi sumber utama dari apa yang bisa menjadi jalur perdagangan global di masa depan. Namun, proyek IMEC menghadapi tantangan geopolitik yang sejauh ini memperlambat namun tidak menghentikan kemajuannya. Yang terbesar dan paling jelas diantaranya adalah perang antara Israel dan Hamas. Serangan Hamas pada 7 Oktober terjadi kurang dari sebulan setelah penandatanganan Nota Kesepahaman di KTT G20. Tidak ada peristiwa berdampak lebih besar pada IMEC. Ini meningkatkan ketegangan dan membuat kelayakan proyek dipertanyakan. Pembicaraan terhenti selama 5 bulan setelah dimulainya perang.
Hal ini menunjukkan hambatan kedua yang lebih luas, yaitu tantangan besar kolaborasi internasional antara negara dengan kepentingan yang mungkin tumpang tindih tapi tidak selalu sejalan. Sebagai contoh, meskipun Arab Saudi dan Uni Emirat Arab sama-sama telah menandatangani proyek ini, mereka juga setuju untuk berpartisipasi dalam inisiatif Sabuk dan Jalan milik Tiongkok, yang jelas menunjukkan bahwa mereka tidak menganggap kedua proyek ini saling eksklusif dan tampaknya sedang mengambil langkah berjaga-jaga. Namun, Perdana Menteri Modi tetap berupaya memperkuat hubungan India dengan Timur Tengah dan menjaga proyek ini berjalan. Pada Februari 2024, beliau berkunjung ke Uni Emirat Arab dan menandatangani perjanjian investasi bilateral baru. Namun, kemajuan lambat dan rinciannya belum disampaikan. 60 hari setelah penandatanganan nota kesepahaman, para peserta sepakat berkumpul kembali dan menjalankan rencana aksi, namun gagal karena perang pecah. Pada bulan yang sama, Modi berada di UEA pada tanggal 8 Februari 2024. Ketika ditanya tentang jadwal IMEC, Kementerian Luar Negeri India memberikan jawaban yang samar, menggambarkan proyek tersebut masih dalam tanda kutip tahap awal. Pada akhirnya, IMEC adalah visi yang berani, penuh harapan, dan progresif. Bisakah India terhubung dengan Timur Tengah dan Barat, membentuk dasar perdagangan dunia untuk ratusan tahun ke depan? Ataukah konflik dan ketegangan yang berkelanjutan tetap menghalangi ambisi besar ini? Dalam beberapa tahun mendatang, dunia akan mengetahuinya. Perairan ini adalah jalur utama kapal kontainer dengan kapal melintas tiap 8 menit menjadi nadi perdagangan maritim dunia. Ini bukan terusan Panama atau terusan Suez di Mesir, melainkan Selat Malaka di Asia Tenggara. Dibatasi Indonesia, Malaysia, dan Singapura, selat ini adalah gerbang penting Asia ke India, Timur Tengah, dan Eropa. Sekitar 40% perdagangan maritim dunia melewati jalur ini, yang hampir mencapai titik jenuh dan bisa segera berubah drastis. Di tengah konflik geopolitik dan pembajakan, kawasan ini sedang mengalami ketegangan yang bisa membalikkan arus perdagangan internasional. Thailand, salah satu negara tetangga, sedang membangun mega proyek jembatan darat besar untuk menghemat waktu kapal dan meraup keuntungan finansial dari perjalanan mereka. Hari ini, saya akan mengajak Anda ke Asia untuk menjelajahi salah satu proyek kontemporer paling ambisius di dunia. Malaka adalah kota penting di Malaysia, pusat bersejarahnya menyimpan banyak sejarah dan menarik banyak wisatawan. Mereka bisa menikmati tuk-tuk keliling kota dengan lampu neon warna-warni dan musik keras. Namun Malaka paling dikenal karena namanya digunakan untuk sebuah selat yang selama berabad-abad menjadi pusat jalur pelayaran dunia. Mari kita tinjau pelajaran geografi sebentar. Jalur air alami ini membentang sekitar 900 km. Tergantung lokasinya, perairan ini lebarnya 3 hingga 393 km dan kedalamannya minimal 25 meter. Gerbang timurnya adalah Selat Singapura. Selat ini berbatasan dengan semenanjung Malaysia dan Pulau Sumatera. Koridor ini menghubungkan Samudra Pasifik dan Hindia, memungkinkan kapal melewati tanpa harus memutar kepulauan Indonesia sehingga menghemat waktu pelayaran berhari-hari antara Asia, India, Timur Tengah, Afrika, dan Eropa. Angka tambahan untuk membuktikan pentingnya lokasi ini, diperkirakan sekitar 16 juta barel minyak per hari melewati selat ini yang mewakili hampir 15% dari konsumsi harian minyak dunia, sebuah posisi strategis yang menarik banyak rasa iri. Selama berabad-abad, negara asing sering berperang demi menguasai jalur laut ini. Pada 1982, selat ini dilindungi 3 negara, Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Mereka ditugaskan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengelola administrasi dan menjamin keamanan. Ketiga negara ini juga menghadapi ancaman perompak, terutama dari Malaysia dan Indonesia. Selat ini telah lama menjadi target penculikan untuk tebusan dan pembajakan kapal. Setelah aksi kejahatan marak lagi, pada 1990-an situasi di Selat Malaka menjadi relatif aman. Sekarang, situasinya berubah. Dalam 3 bulan awal, 2023 tercatat 25 serangan bersenjata di wilayah itu. Fenomena ini membuat para pemilik kapal khawatir
Beberapa di antaranya bahkan sudah mengalihkan rute kapal mereka ke daerah yang lebih aman, meskipun hal ini berarti waktu perjalanan menjadi lebih lama. Dan beberapa negara di kawasan tersebut memanfaatkan situasi ini untuk menghidupkan kembali proyek-proyek dengan mengusulkan jalan pintas dari rute yang ada saat ini. Thailand adalah contohnya. Sejak abad ke-17, negara ini telah berencana membangun kanal untuk menghindari selat. Lokasi yang dipilih adalah Tanah Genting Kra, daratan yang memisahkan Teluk Thailand dan Laut Andaman. Banyak proyek diusulkan demi ambisi besar ini, namun karena sejarah dan ekonomi, semuanya belum terwujud. Sampai baru-baru ini, proyek kanal itu resmi disebut Rute 9A. Versi terbaru merancang kanal sepanjang 128 km, sedalam 25 meter, dan selebar 450 meter. Rute maritim ini akan memakai banyak pintu air seperti terusan Panama mungkin menghadapi masalah serupa. Keajaiban rekayasa terusan Panama adalah konstruksi bersejarah luar biasa yang kini terdampak perubahan cuaca seperti terlihat di video terbaru. Jika tertarik, tautan ada di deskripsi. Hambatan lain proyek ini adalah biayanya yang mahal. Dalam rapat komite membahas proyek terusan, anggota parlemen Thailand menilai biaya pembangunan terlalu mahal dibanding potensi keuntungannya. Terusan baru ini juga dapat menjadi garis pemisah yang dianggap perbatasan internal di Thailand antara selatan dan wilayah lain, hal yang tidak disukai pihak berwenang. Wilayah negara ini, terutama Provinsi Patani, mengalami pemberontakan oleh gerakan separatis. Beberapa ribu orang telah tewas sejak tahun 2004. Pemisahan fisik dapat memberikan dorongan baru bagi gerakan separatis. Akhirnya, proyek kanal laut secara resmi ditinggalkan pada tahun 2020, namun bukan berarti ide untuk membuka jalur baru bagi lalu lintas global juga ditinggalkan. Keinginan ini kini berubah menjadi jembatan darat. Proyek ini bertujuan menghubungkan pelabuhan Champon dan Renong di Thailand, menjembatani jarak 90 km jalan, rel kereta, dan pipa juga direncanakan. Kedua pelabuhan tersebut akan menjadi pelabuhan laut dalam untuk memastikan kapasitas kargo maksimum. Infrastruktur pelabuhan akan mampu menampung semua jenis kapal, termasuk kapal kontainer Panamax dan Neo Panamax yang sangat besar. Setelah beroperasi, kedua pelabuhan ini dapat menangani sekitar 20 juta kontainer per tahun. Kegiatan ini diprediksi menciptakan hampir 100.000 lapangan kerja dan mendorong ekonomi wilayah itu selama puluhan tahun ke depan. Biaya proyek ini diperkirakan 35,6 miliar dolar diumumkan oleh Perdana Menteri Thailand yang menjabat sejak Agustus 2023. Pemerintah resmi mengizinkan megaproyek ini pada 16 Oktober 2023. Menurut rencana pemerintah, pekerjaan dijadwalkan akan dimulai pada September 2025 dan berlangsung selama 8 tahun dalam 4 tahap. Namun, beberapa pengamat yakin proyek ini tak selesai sebelum 2039. Bangkok mencari investor asing untuk membiayai proyek raksasanya. Akhir tahun lalu, Perdana Menteri melakukan beberapa perjalanan untuk menarik mitra masa depan. Banyak negara, terutama di Timur Tengah dan Amerika Serikat, tertarik pada proyek ini, namun Tiongkok tampak paling berminat. Selat Malaka menjadi gerbang strategis bagi Tiongkok. Sebagian besar perdagangan Tiongkok ke Eropa, Timur Dekat, Timur Tengah, dan Afrika melewati koridor ini. Hal yang sama berlaku untuk pasokan energinya. Pada 2035, Badan Energi Internasional memprediksi 85% pasokan minyak Tiongkok lewat Selat Malaka. Ini bukan ketergantungan baru, tapi sudah jadi kekhawatiran elit politik selama 20 tahun terakhir. Sejak tahun 2003, Presiden Tiongkok saat itu, Hu Jintao, telah menyampaikan kekhawatirannya secara terbuka. Sejak itu, ahli strategi Beijing terus berupaya mengatasi dilema Malaka. Keterkuncian strategis ini membuat negara itu rentan jika terjadi konflik dengan negara lain. Eskalasi perdagangan dan diplomatik antara Tiongkok dan Amerika Serikat membuat kemungkinan konflik ini semakin nyata. Kemungkinan blokade selat oleh Washington dan sekutunya di kawasan tersebut dapat dibayangkan jika terjadi perang.
Masih harus dilihat apakah proyek ini akan menarik dan dengan demikian menguntungkan bagi para investor. Dalam hal ini, masih ada keraguan. Dalam kunjungan ke Beijing untuk mempromosikan proyek tersebut, Perdana Menteri menegaskan bahwa jembatan darat itu akan menghemat 6 hingga 9 hari dibandingkan dengan rute melalui Selat Malaka yang berjarak 1.200 km di selatannya. Meskipun ini keuntungan signifikan, manfaatnya tidak sejelas terusan Panama atau Suez yang memangkas waktu pelayaran berminggu-minggu. Logistik untuk perusahaan pelayaran di Thailand akan jadi lebih rumit. Kapal pertama harus tiba di pelabuhan pertama, lalu barang diangkut sejauh 100 km lagi, di mana kapal kedua harus melanjutkan perjalanan untuk sisa perjalanannya. Namun, lalu lintas di Selat Malaka akan terus meningkat dalam beberapa tahun ke depan. Saat ini, 86.000 kapal kargo melintas tiap tahun. Angka ini dapat naik jadi 126.000 dalam 10 tahun yang mewakili peningkatan lalu lintas sebesar 46%. Dan saat ini, solusi navigasi yang tersedia masih belum sempurna. Selat Lombok dan Selat Sunda digunakan untuk melintasi kepulauan Indonesia antara Samudra Hindia dan Laut Cina Selatan. Namun ini harus dibayar dengan perjalanan yang jauh lebih panjang, sulit menyesuaikan dengan ekonomi global yang menuntut kecepatan tinggi dalam pengiriman barang untuk optimalisasi logistik. Negara kedua pun mengungkapkan ambisinya sebagai alternatif Selat Malaka, Malaysia. Negara ini yang membangun kekayaannya di sekitar selat tersebut tidak akan membiarkan dirinya disaingi tanpa respons. Solusinya East Coast Rail Link. Nama itu mencerminkan ambisi menghubungkan dua pelabuhan di semenanjung Malaysia sebagai jalan pintas ke Selat Malaka. Konstruksi dimulai pada tahun 2017 dengan rencana untuk menghubungkan pantai barat semenanjung dengan pantai timurnya. Jalur kereta api baru ini akan menghubungkan pelabuhan Kuantan di Laut Cina Selatan dengan pelabuhan Klang, pelabuhan utama negara itu. Di ujung Selat Malaka, proyek besar senilai hampir 13 miliar dolar ini bisa melemahkan ambisi Thailand meski waktu yang dihemat lebih sedikit. Kedua proyek itu sama-sama melibatkan Tiongkok. Beijing membiayai sebagian besar proyek Malaysia. Kehadiran investasi yang meluas dalam proyek pengembangan infrastruktur transportasi baru ini bukan kebetulan. Sejak 2013, Tiongkok berupaya mengembangkan program strategis untuk terhubung lebih baik dengan dunia. Program Jalur Sutra Baru kini melibatkan lebih dari 130 negara di dunia. Beijing berinvestasi dan membeli infrastruktur untuk menghubungkan negara serta mendorong pertukaran ekonomi. Dari pelabuhan Gwadar di Pakistan hingga Piraeus di Yunani, Tiongkok terus menambah proyeknya. Menurut data resmi, Beijing telah menginvestasikan lebih dari 120 miliar dolar. Di Malaysia, investasi ini mencakup East Coast Rail Link. Faktanya, infrastruktur baru ini jauh lebih maju dibanding jembatan Thailand. Pada Februari 2024, otoritas negara mengklaim lebih dari 60% pekerjaan selesai. Padahal pada tahun 2017, tanggal penyelesaian diumumkan untuk tahun 2024. Saat ini, tanggal 31 Desember 2027 yang dicatat di kalender untuk merayakan penyelesaian penuh jalur tersebut. Masih harus dilihat apakah proyek Thailand akan terwujud untuk menyaingi rute baru Malaysia ini. Nah, itulah akhir dari video ini. Saya harap Anda menikmatinya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di Looking For. Sampai jumpa.